Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Senang sekali kita terus menjadi orang-orang yang setia berdoa pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu, tadi kita nyanyikan lagu luar biasa. Jadi Tuhan adalah kesegaran kita ya. Tuhanlah tempat perlindungan kita. Tuhanlah pengharapan kita. Ya, oleh karenanya tadi di lagu kita itu kita pengen seperti rusa yang merindukan eh, air, demikian katanya jiwa kita ya. Bapak Ibu, ya firman Tuhan yang ingin saya bagikan untuk kita semuanya, ya. Jadi ada hubungannya dengan itu. Nah, Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya firman Tuhan ini sangat sering bahkan di masa-masa COVID menjadi ayat favorit. Kenapa? Karena ini berisi bagaimana kita ada dalam perlindungan Tuhan. Ya. Seperti kalau kita sakit, sebenarnya tubuh kita sakit, kita membutuhkan obat, dan demikianlah jiwa kita ketika gundah gulana, rasa khawatir, rasa takut. Nah, firman Tuhan ini menjadi solusinya. Nah, saudaraku, firman Tuhan ini dimulai dengan kata-kata di ayat 1 dan 2 ini. Menjadi pokok-pokok pikirannya, saudaraku ya. Nah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Jadi orang yang dalam lindungan yang maha tinggi, orang yang bernaung ya kepada Tuhan yang maha kuasa, baru dia merasakan perlindungan, pertahanan, dan bagaimana Allahnya yang dipercaya itu dapat bertindak. Oleh karenanya, saya pakai judulnya adalah dampak dari tinggal dalam hadirat Tuhan. Nah, hadirat Tuhan adalah hubungan yang intim dengan Tuhan di dalam keseharian kita. Nah, tentu Tuhan sendiri rindu menyertai kita ada dalam keseharian kita itu ya. Nah, tadi kalau Mazmur 91 itu dia katakan dalam lindungan atau naungan. Nah, terjemahan lain berkata itu adalah dalam jangkauan. Ya. Jadi suatu hubungan yang dekat. Ini berbicara mengenai kedekatan. Ya. Makanya tadi seperti lagu kita itu, seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku. Ada satu hubungan yang intim, ada suatu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Nah, itu yang adalah artinya kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Dan kalau hadirat Tuhan, Tuhan menyatakan dirinya, di sanalah kemuliaan Tuhan terpancar. Ya. Nah, apa yang kita bisa dapatkan kalau kita tinggal dalam hadirat Tuhan? Nah, kalau pemazmur tadi, Mazmur 91 itu ada banyak sekali dijelaskan, tetapi ada 3 hal yang saya mau sampaikan, ya, apa yang kita dapatkan kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan.
Nah, yang pertama adalah satu ketenangan, kesegaran, ya. Kaulah Tuhan, ya tadi kita nyanyikan, yang menyegarkan jiwaku. Ya. Pemazmur 62 ayat 2 sampai 3 katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kalau kita ada dalam hadirat Tuhan, kita akan merasa tenang. Bukankah saudaraku, ya, kita merindukan di situasi-situasi seperti sekarang ini, di situasi heboh yang luar biasa, ya, banyak suara-suara yang berisik mungkin jadinya, tetapi di dalam hadirat Tuhan kita akan merasa tenang. Ya, jiwa kita akan merasa tenang. Di semua tantangan, di semua kekhawatiran, di semua ketakutan, dalam hadirat Tuhan kita akan merasa tenang. Oleh karenanya, saya mendorong kita semua terus untuk kita terus ada dalam hadirat Tuhan, bukan selalu karena kita ada di ibadah baru bisa merasakan hadirat Tuhan, tetapi bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan secara intim. Kita terus mengingat Tuhan di keseharian kita, kita terus ada di dalam hati yang terus mengingat, ya, akan Tuhan dalam keseharian kita. Nah, yang kedua bukan hanya ketenangan, tetapi juga kelepasan. Ya, Mazmur 91 ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sehingga ia mengenal namaku. Saudaraku, bukan hanya kelepasan dari ikatan, tetapi juga, saudaraku, meluputkan kita, melepaskan kita dari siasat, dari pekerjaan si jahat. Kita tentu memiliki musuh, yaitu iblis dan pasukannya. Ia menginginkan kita menghadapi banyak masalah, tetapi di dalam hadirat Tuhan kita akan merasakan kelepasan. Itu sebabnya Mazmur berkata ini dengan sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Kalau kita ada di dalam hubungan yang intim dengan Tuhan, kita ada dalam naungan yang maha tinggi. Kita ada di dalam hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita berarti ada dalam hadirat Tuhan. Oleh karenanya, Tuhan melepaskan kita, meluputkan kita. Nah, yang ketiga adalah kita bisa mendapatkan petunjuk karena kita dekat dengan Tuhan. Ya. Mazmur 16 ayat 11 katakan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Kalau Yesaya, ya, menuliskan, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Betapa luar biasanya kalau kita terus ada di dalam hadirat Tuhan. Ya, kita mendapatkan ketenangan, kelepasan, dan petunjuk dari Tuhan. Oleh karenanya saya dorong kita semuanya terus, ya, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Mari kita terus rasakan Tuhan hadir dalam setiap aktivitas kita, dalam seluruh aspek hidup kita. Dimanapun kita berada, Tuhan menyertai kita. Rasakan, alami kehadiran Tuhan, dan alamilah ketenangan, kelepasan, dan hikmat Tuhan
petunjuk-petunjuk Tuhan untuk apapun yang harus kita kerjakan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita datang kepada Tuhan.